Konten ini berisi spoiler dari film berjudul Si Kabayan dan Anak Jin. Selamat menonton. Si Kabayan menjadi santri di sebuah pesantren. Di hari pertamanya masuk pesantren, tak sengaja, Kabayan berpapasan dengan Nyi Iteng, anak pemilik pesantren. Kecantikan Nyi Iteng sepertinya memikat hati si Kabayan. Saat di pesantren, mereka pun semakin sering berpapasan. Sepertinya Nyi Iteng juga menyukai Kabayan. Suatu malam, si Kabayan diganggu oleh jin. Tak tanggung-tanggung, jin ini bahkan memindahkan Kabayan saat dia sedang tertidur. Tapi, Kabayan tidak terlalu memperdulikannya. Suatu hari, Kabayan memberanikan diri untuk mengantarkan Nyi Iteng pulang ke rumah. Bertemulah si Kabayan dengan abahnya Nyi Iteng. Abah langsung memarahi Kabayan. Pria tua itu lalu memperingatkan Kabayan untuk menjauhi anaknya, Nyi Iteng. Anak jin itu kembali mengganggu si Kabayan. Lagi-lagi memindahkan Kabayan saat dia sedang tertidur. Membuat Kabayan menjadi bahan tertawaan santri-santri yang lain. Kabayan yang baru pulang dari kali dengan seekor ikan hasil nyomot dari jeratan milik temannya, tak sengaja berpapasan dengan Iteng. Kabayan menghampiri Iteng, ingin memberikan ikan besar itu kepada Nyi Iteng, tapi sialnya si anak jin itu malah mengerjai Kabayan. Lumayan Kang besarnya. Ternyata si Abah memergoki Kabayan dan Iteng. Abah menjadi marah dan Kabayan pun harus menerima hukuman. Suatu hari datang teman Abah, Pak Cokro, untuk membalas budi yang pernah diterimanya karena anaknya, Budiman yang merupakan pecandu narkotika, akhirnya sembuh setelah masuk pesantren Abah. Maka dari itu, Pak Cokro berniat untuk menyekolahkan Nyi Iteng di IAIN Yogyakarta. Abah pun setuju. Meski Nyi Iteng tidak ingin pergi ke Jogja, tapi dia harus menuruti keinginan orang tuanya. Sementara itu, anak jin yang mengganggu Kabayan, memberitahukan kepada Kabayan, bahwa Nyi Iteng akan pergi. Dia mengundang Kabayan untuk menemuinya besok hari di bawah pohon besar. Kabayan yang penasaran, akhirnya memenuhi undangan jin itu. Jin ini lagi-lagi mengerjai si Kabayan. Kabayan yang polos pun terus mengikuti instruksi yang diberikan jin itu. Tapi, akhirnya anak jin itu menampakkan dirinya kepada Kabayan, memperkenalkan dirinya sebagai jin Sunda. Mereka akhirnya bersahabat, Kabayan bisa meminta bantuan jin itu kapan saja. Tiba saatnya, Iteng untuk pergi ke Jogja. Si Kabayan pun menjadi sedih dan kesepian. Jalu, kamu tega ya saya ditinggalkan Nina. Kamu makan terus. Setelah di Jogja, Bu Cokro memaksa Iteng untuk melepas kerudungnya karena dinilai kampungan. Iteng juga terpaksa bergaul dengan Jerry, keponakan Bu Cokro. Jerry memaksa Iteng untuk mengikuti cara bergaulnya yang bebas dan liar. Sementara itu di pesantren, Budiman memberitahukan pada Kabayan, bahwa si Jerry lah yang menjerumuskan dirinya pada narkotika. Setelah mendengarkan penjelasan Budiman, Kabayan pun bertekad menyusul Iteng ke Jogja. Kabayan tiba di Jogja. Dia bertemu dengan seorang pria gondrong yang menawarkan bantuan kepada Kabayan. Ternyata, pria itu punya niat jahat sama Kabayan. Untungnya anak jin mengetahuinya dan menyelamatkan si Kabayan. Anak jin ini benar-benar sangat jahil. Dia terus-terusan menjahili Kabayan. Mereka berdua terus berusaha mencari keberadaan Nyi Iteng. Kabayan dan anak jin berhasil menemukan keberadaan Nyi Iteng. Nyi Iteng ternyata lagi-lagi diajak Jerry ke diskotik. Kabayan pun masuk menemui Iteng. Sayangnya si Jerry dan teman-temannya malah menyerang Kabayan. Tak tinggal diam, anak jin pun mengerjai ketiga pemuda itu. Kabayan lalu mengantarkan Nyi Iteng pulang. Sesampainya mereka di rumah Pak Cokro, mereka mengalami gangguan dari jin wanita penguasa wilayah sekitar. Kabayan coba menolong Nyi Iteng yang sedang pinsang, tapi Abah lagi-lagi memergoki mereka.
Abah yang terlanjut berprasangka buruk pada Kabayan, menyalahkan si Kabayan. Sialnya, Jin. Wanita itu malah tambah memperburuk citra Kabayan di depan Abah. Kabayan yang kecewa, akhirnya memutuskan untuk pulang ke pesantren aja. Mengingat Abah yang sudah bersama dengan Iteng dan anak jin sahabatnya yang sibuk dengan jin wanita itu. Sementara itu, Jerry mengajak Iteng ke IAIN untuk mengurus berkas Nyi Iteng, tapi ternyata, Jerry justru menggadaikan Iteng kepada bandar narkotika, demi memenuhi kebutuhannya akan barang haram itu. Dirinya yang sedang mabok berat ditinggalkan di depan rumah, membuat Abah sangat khawatir. Setelah sadar, Jerry membawa Abah ke tempat bos narkoba untuk menyelamatkan Nyi Iteng, tapi mereka berdua justru disekap di dalam gudang. Jin wanita yang mengetahui itu, langsung memberitahukan kepada anak jin. Anak jin pun bergegas menyusul Kabayan untuk menyelamatkan Nyi Iteng. Kabayan datang tepat waktu. Saat pria tua itu hendak melancarkan aksinya, si Kabayan dengan sigap melumpuhkan pria itu dan menyelamatkan Nyi Iteng. Tapi tidak semudah yang dibayangkan, Kabayan juga harus menghadapi anak buah pria tua itu. Dengan bantuan anak jin, Kabayan pun mengalahkan dan mempermalukan para berandalan itu. Selain itu Kabayan juga menyelamatkan Abah. Akhirnya, karena aksi heroiknya, Abah pun bersikap baik pada Kabayan. Kabayan pun dianggap pahlawan oleh Abah. Jadi itulah spoiler dari si Kabayan dan anak jin. Silahkan kalian tonton filmnya secara full. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.